Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Mireng mboten, Pak? Irih ya, cilikan volume besar. Halo, tes satu. Tes satu. Halo. Tes satu. Dicoba. Gimana? Halo. Tes suara percobaan. Halo. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melanjutkan kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita ilmu yang bermanfaat dan kemudahan untuk mengamalkannya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah rahmat buat Nabi Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan iman. Rukun iman ada rukun Islam ya, rukun Islam. Iman ya, al-imanu billah yatantamanu arba'ata umurin, bahasanya iman kepada Allah. Ini masih dalam pembahasan iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu memuat 4 unsur. Yang pertama yaitu iman dengan adanya Allah Ta'ala. Kemarin untuk dalil-dalilnya sudah kita bahas, dan sekarang kita masuk pada unsur yang kedua. Iman kepada Allah memuat 4 unsur. Sekarang yang kedua yaitu iman dengan sifat rububiyahnya Allah. Beriman kepada Allah, yakni iman kepada Allah mengandung 4 unsur. Yang kedua yaitu al-imanu bi rububiyyatih, iman terhadap rububiyahnya Allah. Ai bi annahu wahdahu ar-rabbu la syarikalah wa la mu'ina. Bahwasanya dialah Rabb yang esa, tiada sekutu baginya dan tidak ada penolong.
Itu yang dimaksud dengan iman terhadap rububiyahnya Allah, yaitu bahwasanya Allah adalah Rabb yang esa, tiada sekutu dan penolong baginya. War-Rabbu man lahul khalqu wal mulku wal amru. Rabb adalah zat yang memiliki hak menciptakan. Rabb adalah zat yang memiliki hak menciptakan, berkuasa dan hak memerintah. Kemarin sudah kita bahas yang dimaksud dengan Rabb adalah pencipta, pemelihara, pemberi rizki, menghidupkan dan mematikan. Itu mana Ar-Rabb. Zat yang memiliki hak menciptakan, berkuasa dan hak memerintah. Fala khaliqa illallah, maka tiada pencipta yang hakiki kecuali Allah. Wala malika illa huwa, dan tidak ada penguasa secara mutlak kecuali Dia. Wala amiro illa lah, dan tidak ada yang berhak memerintah kecuali Allah. Allah Ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Menciptakan dan memerintah hanya hak Allah. Suratul A'raf ayat 54. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Kepunyaannya lah kerajaan dan orang-orang yang kamu seru, yakni sembah selain Allah, tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Tidak memiliki apapun yang kalian sembah itu. Yang kalian sembah, yakni yang orang-orang sembah selain Allah, mereka tidak memiliki apa-apa walaupun setipis kulit ari. Surat Fatir ayat 13. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah.
Walam yu'lam anna ahadan minal khalqi angkara rububiyatallahi subhanahu illa ayyakuna mukabiran ghaira mu'taqidin bima yaqul. Tidak ada yang mengingkari sifat rububiyah Allah ini melainkan orang-orang sombong, lagi ingkar, yang tidak meyakini ucapan sendiri. Seperti yang terjadi pada diri Fir'aun tatkala ia berkata kepada kaumnya, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. An-Nazi'at ayat 24. Ya, sebetulnya dia sendiri tidak mengingkari sifat rububiyah Allah. Ya. Karena sebetulnya dia sendiri tidak yakin dengan apa yang dia ucapkan. Ana rabbukumul a'la. Dan dia juga berkata, ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Wahai para pembesar kaumku, aku tidak tahu, tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku, kata Fir'aun. Al-Qasas ayat 38. Tetapi ucapan tersebut tidak dari keyakinannya yang sebenarnya. Sebenarnya dia juga nggak yakin akan apa yang dia katakan, akan apa yang dia ucapkan. Allah Ta'ala juga berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini, yakni kebenarannya. Surat An-Naml ayat 14. Jadi mereka mengingkarinya ya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka yakin akan kebenarannya, meyakini akan kebenarannya, yakni kebenaran apa yang diucapkan oleh Nabi Musa. Tapi karena dia sombong, tidak mau mengakui kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa. Juga firman Allah yang menceritakan ucapan Nabi Musa kepada Fir'aun, laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu mathbura. Sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Sesungguhnya aku mengira kamu, hai Fir'aun, seorang yang akan binasa. Surat Al-Isra ayat 102. Ini ucapan Nabi Musa terhadap Fir'aun. Karena itu orang-orang musyrik juga mengakui dan meyakini sifat rububiyah Allah.
Sebetulnya orang-orang musyrik ini mengakui adanya sifat rububiyahnya Allah. Meskipun mereka berlaku syirik terhadap sifat uluhiyahnya. Mereka meyakini, mengakui akan sifat rububiyah, tapi berbuat syirik terhadap sifat uluhiyahnya. Nyatanya mereka memiliki sesembahan-sembahan yang banyak selain Allah. Padahal mereka meyakini, kalaupun Allah memiliki sifat rububiyah, mereka meyakini kalau Allah itu pencipta. Mereka meyakini kalaupun Allah itu yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rizki. Mereka yakin. Tapi begitu sampai pada uluhiyah, yang mestinya juga mereka harus bertauhid uluhiyah, mereka ternyata memiliki sembahan-sembahan selain Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil 'azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamu sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Ketahuilah, kepunyaan siapakah bumi ini? Liman al-ardu, milik siapa bumi ini? Rasul menanyakan, disuruh menanyakan, tanyakan kepada mereka, milik siapa bumi ini dan apa yang ada di dalamnya. Jika kalian mengetahui, sayaquluna lillah, mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Bumi dan seluruh isinya ini adalah milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Afala tadhakkarun? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil 'azim. Katakanlah, siapakah yang mempunyai langit yang 7 dan mempunyai arasy yang besar? Sayaquluna lillah, mereka akan menjawab milik Allah atau kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Kalau kamu tahu itu milik Allah, afala tattaqun, kenapa kamu tidak bertakwa? Qul, katakan, man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi. Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui, sayaquluna lillah. Ketika mereka ditanya, siapakah, milik siapakah yang ada di tangannya
berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi tapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Allah Ta'ala juga berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Dan sungguh, jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab semuanya diciptakan oleh Zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Az-Zukhruf ayat 9. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah fa anna tufakun." Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab, Allah. Yang menciptakan kami adalah Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Tapi kenapa kalian tidak menyembahnya jika kalian mengetahui bahwa yang menciptakan kalian itu adalah Allah? Inilah ayat-ayat yang menunjukkan akan sifat rububiyahnya Allah. Dan orang-orang musyrikun ketika itu, walaupun mereka mengakui akan sifat rububiyah Allah, namun mereka tetap berbuat kesyirikan dalam hal uluhiyahnya Allah. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa amru rabbi subhanahu syamilun lil amril kauniyyi wasyar'iyyi. Fakama annahu mudabbirul kauni al-qadi fihi bima yuridu hasaba ma taqtadihi hikmatuh. Perintah Allah mencakup urusan alam semesta dan syariat. Perintah Allah mencakup urusan alam semesta dan syariat, sebagaimana Dia mengatur segala urusan alam semesta sesuai dengan hikmah yang dikehendakinya. Maka Dia pun sebagai penentu syariat di dalamnya. Hanya Allah lah yang berhak menentukan syariat di dalamnya, baik masalah ibadah maupun hukum-hukum muamalah, sesuai dengan hikmah yang dikehendakinya. Faman ittakhadha ma'allahi ta'ala masyra'an fil ibadat aw hakiman fil muamalati faqad asyraka bih wa lam yuhaqqiqil iman. Maka barang siapa menjadikan penentu syariat selain Allah dalam ibadah muamalat, maka dia telah berbuat kesyirikan.
maka dia telah mensekutukan Allah dan tidak mewujudkan keimanan kepadanya. Terbukti kita termasuk di dalamnya terbukti bahwa kita tidak akan pernah menjalankan ibadah kecuali yang Allah syariatkan. Maka jika seorang muslim melakukan ritual ibadah yang di sana tidak ada tuntunan atau tidak ada perintahnya, berarti dia meyakini bahwa ada selain Allah yang berhak membuat syariat. Maka jika seseorang yakin akan bahwasanya Allah lah satu-satunya zat penentu syariat, maka dia tidak akan berbuat sesuatu yang tidak ada tuntunannya atau sesuatu yang tidak ada perintahnya. Karena jika dia melakukan ritual ibadah yang tidak ada syariatnya, sama juga dia qad asyraka bih, dia telah mensekutukan Allah dan tidak mewujudkan keimanan kepadanya. Jadi imannya bohong karena melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah iman terhadap rububiyah Allah. Bahwasanya Allah adalah Rabb yang esa dan tidak ada sekutu dan tidak ada penolong baginya. Ats-tsalitsu, yang ketiga, al-imanu bi uluhiyatih, yaitu iman terhadap sifat uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai bi annahu wahdahu al-ilahu al-haqqu la syarikalah. Bahwasanya Allah dialah sesembahan yang hak, tidak ada sekutu baginya. Wal ilahu bimaknal ma'luh, al-ma'luh, dan al-ilah itu artinya al-ma'luh, ay al-ma'bud, yakni zat yang berhak disembah, zat yang berhak disembah, hubban wa ta'dhiman, disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 163. Allah Ta'ala juga berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Dia, yang menegakkan keadilan, qa'iman bil qist,
yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Menyatakan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadahi kecuali hanya Dia, dan Dialah yang menegakkan keadilan. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ali Imran ayat 100 ayat 18. Wa kullu ma uttukhidha ilahan ma'allahi yu'badu min dunihi fa uluhiyatuhu batilah. Maka segala yang dituhankan selain Allah untuk disembah, ya, segala yang dituhankan selain Allah untuk disembah, fa uluhiyatuhu batilatun, maka ketuhanannya itu batil. Sifat ketuhanannya itu batil karena dia tidak memiliki hak sedikit pun untuk disembah. Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa annama yad'una min dunihi huwal batilu wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Suratul Hajj ayat 62. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Dialah, yakni sesembahan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil. Dan sungguhnya Allah Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Al-Hajj ayat 62. Wa tasmiyatuha alihatan la yu'tiha haqqal uluhiyah. Qala Allah Ta'ala fil Lata wal Uzza wa Manat in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Meskipun sembahan tersebut dituhankan, ya, yang mereka anggap Tuhan selain Allah, ya, itu dituhankan, tetapi mereka secara hakiki tidak memiliki sifat uluhiyah, tidak memiliki hak untuk disembah sedikit pun. Allah berfirman tentang keberadaan Lata, Uzza, dan Manat, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan.
itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Ya. Lata, Uzza, Manat, nama-nama yang diada-adakan oleh para penyembahnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Itu hanya nama-nama yang mereka buat. An-Najm ayat 23. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Hud, atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apakah kamu sekalian hendak berbantah denganku tentang nama-nama, yakni berhala, yang kamu dan nenek moyangmu menamakannya? Padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujjah untuk itu. Surat Al-A'raf ayat 71. Allah Ta'ala juga berfirman tentang perkataan Yusuf kepada kedua temannya di penjara, a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Surat Yusuf ayat 39 sampai 40. Ibadi fillah rahimani wa rahmatullah. Maka oleh sebab itu seluruh rasul mengatakan kepada kaumnya, wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Para rasul dari yang dahulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua menyampaikan atau mengatakan kepada kaumnya, ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, sekali-kali tiada sembahan bagimu selain Dia. Surat Hud ayat 50. Sembahlah oleh kalian Allah, karena tidak ada sembahan bagi kalian selain Dia. Ini perkataan para rasul terhadap kaum mereka. Akan tetapi orang-orang musyrik menolaknya, menolak untuk menyembah Allah saja. Dan mereka menjadikan sembahan-sembahan lain selain Allah, mereka menyembahnya selain menyembah Allah, memohon kemenangan dan pertolongan kepadanya. Sebetulnya mereka juga menyembah Allah, ya. Namun mereka juga menyembah selain Allah.
Nah disitulah berarti dia telah berbuat kesyirikan dalam hal uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa qad abdalallahu ta'ala ittikhadzal musyrikina hadhil alihah bi burhanaini aqliyaini. Allah menganggap batil penyembahan orang-orang musyrik terhadap sesembahan tersebut dengan dua dalil akal, atau bahasa kerennya ya, dengan dua argumentasi rasional. Allah membatalkan atau menganggap batil penyembahan orang-orang musyrik terhadap sesembahan tersebut dengan dua dalil akli. Yang pertama, annahu laisa fi hadhil ayah fi hadhil alihah allati ittakhadhuha syai'un min khasaisil uluhiyah fahiya makhluqatun la takhluq. Yang pertama, Tuhan-Tuhan tersebut tidak memiliki sedikit pun sifat uluhiyah, yakni yang mereka sembah, yang mereka tuhankan, itu tidak memiliki sifat uluhiyah. Mereka hanya sekedar ciptaan yang tidak mampu mewujudkan sesuatu, tidak mampu mendatangkan kemanfaatan dan menyingkirkan kemadharatan bagi para penyembahnya. Ya bagaimana dia mau mendatangkan kemanfaatan dan menyingkirkan kemadharatan sedang dia aja diciptakan oleh para penyembahnya. Tuhan diciptakan, setelah jadi terus disembah. Coba kan lucu ya. Ya bagaimana dia mau bisa memberikan manfaat, menolak madharat, sedangkan dia aja diciptakan oleh para penyembahnya. Mereka hanya sekedar ciptaan yang tidak mampu mewujudkan sesuatu, tidak mampu mendatangkan kemanfaatan dan menyingkirkan kemadharatan bagi para penyembahnya. Ini yang gak waras, sing nyembah apa sing disembah ini? Tidak mampu menghidupkan atau mematikan. Ya dia aja yang gak hidup. Ya. Tidak mampu menghidupkan atau mematikan penyembahnya, serta tidak memiliki sedikit pun kekayaan di langit maupun di bumi, dan tidak memiliki andil di dalamnya. Apakah mereka andil tentang pepohonan, misalkan satu andil satu pohon yang ciptaan dia? Lah. Ataukah andil dalam hal yang lain? Maka tidak pernah, enggak pernah urun apapun atas yang Allah ciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Kemudian mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain daripadanya, ya, selain Allah, untuk disembah, yang Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun,
bahkan mereka sendiri diciptakan, ya, dan tidak kuasa untuk menolak kemadharatan dari dirinya. Yang mereka bilang, Tuhan coba sampean tendang, sampean sampar, ya tidak bergerak dia. Tidak kuasa untuk menolak kemadharatan dari dirinya dan tidak pula mengambil suatu kemanfaatan pun juga tidak kuasa untuk, ya, tidak kuasa untuk mematikan, menghidupkan dan tidak pula membangkitkan, ya, karena dia diciptakan, bukan pencipta. Al-Furqan ayat 3. Allah Ta'ala juga berfirman, Qul lid'ul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Qul, katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan, panggil, ya, yang mereka kau anggap Tuhan itu serulah, ya, karena selain Allah mereka tidak memiliki, yakni kekuasaan. La yamlikuna mithqala dzarrah, mereka tidak mempunyai, ya, mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan, langit dan bumi. Orang urun blas tidak memiliki, orang tidak tanam saham sama sekali dalam penciptaan langit dan bumi. Apa-apa yang kalian anggap sebagai Tuhan itu, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Dan tidaklah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya. Jadi siapapun, ya, tidak pernah bisa memberikan pertolongan, yakni syafaat, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Saba ayat 22 dan 23. Dan Allah juga berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedang berhala-berhala itu buatan orang, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya dan kepada
dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Jika keadaan Tuhan selain Allah seperti itu, tidak memiliki kemampuan apa-apa, tidak pernah urun, tidak pernah menyumbang sedikit pun dalam penciptaan langit dan bumi, tidak mampu menolak kemadharatan, tidak mampu mendatangkan kemanfaatan, ya. Jika keadaan Tuhan selain Allah seperti itu, maka sangat hina, maka sangat hina. Fa inna ittakhadha alihatan min asfahis safah wa abtalil batil. Sungguhnya menjadikan mereka sebagai Tuhan itu termasuk dari bodohnya kebodohan. Bodoh di atas bodoh, dan batil yang paling batil. Ya, karena tidak mampu melakukan apapun. Sedang keberadaannya ada, keberadaannya saja dia diadakan, yakni diciptakan oleh para penyembahnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.